Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa sedaya wonten saindenging nuswantara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pentingnya sumber daya manusia pada suatu perusahaan ataupun organisasi ataupun usaha kita. Artinya yang sangat menentukan itu adalah SDM, sumber daya manusia, sumber daya insani. Nilai, value apa yang harus dimiliki oleh seorang yang akan mengampu dari perusahaan tersebut. Nah, ini sangat menentukan. Sebagai contoh ya ini kita sebagai pimpinan ataupun sebagai kayak usaha owner yang mempunyai usaha, tentunya memilih orang kepercayaan anggota SDM tadi sangat penting. Nilai apa yang akan kita pilih sebenarnya pertanyaannya itu? Apakah yang pintar saja atau yang loyal saja atau yang rajin atau yang lain-lain. Jadi ini akan sangat menentukan keberhasilan ataupun keberlanjutan sustainability dari usaha kita. Contoh kita jika mau membuka perkebunan kelapa sawit contohnya, itu tentunya kan kita harus memilih orang kepercayaan kita. Jadi nilai apa, sifat-sifat apa yang harus kita pilih. Nah ini analoginya seperti itu. Kalau kita memilih perusahaan yang lain, anggota yang lain juga sama. Karena ini pernah kami alami, ada suatu soal bahwa pilihannya itu dua. Contoh, memilih SDM tadi itu yang pandai atau yang loyal begitu. Ternyata banyak orang yang menyarankan yang loyalitasnya tinggi. Alasannya apa? Karena kalau pandai itu mudah dipelajari. Pintar itu mudah dipelajari. Tetapi kalau loyal itu sifat yang sulit dicari. Nah, dan tidak mudah begitu. Oleh karena itu, contoh loyal itu adalah ini saya sampaikan di Keraton Jogja itu adalah contoh suatu loyalitas yang sangat bagus. Coba kita lihat contohnya seperti ini. Jadi loyalitas seorang abdi dalam. Nah, ini yang akan kita bahas ini. Jadi ini seorang abdi dalam. Namanya aja abdi dalam. Jadi apa yang bisa kita tarik hikmah dari sini? Yang sangat terkenal dari abdi dalam adalah pengabdiannya. Ini bisa dilihat dari misalnya gaji yang diperoleh itu secara logika itu sulit dipercaya, ya. Tapi karena namanya sudah pengabdian, itu tidak bisa dijelaskan dengan matematik dan ekonomi. Jadi yang saya dengar terakhir itu gajinya misalnya sebulan 125.000. Ya, itu tidak bisa dijelaskan. Ya, kita kalau hitungannya zaman sekarang material, ekonomi, ya 125.000 ya jelas nggak cukup. Ya habis. Tetapi kenapa ini bisa dilakukan? Ini ada nilai-nilai luhur yang patut dicontoh sehingga keberlanjutan dari sistem itu tetap terjaga. Karena namanya udah mengabdi, sudah nggak dihitung-hitung lagi, nggak ada hitungannya. Jadi
kerajaan itu atau kesultanan itu bisa berjalan karena banyak yang mengabdikan ya supaya tetap berjalan terus. Ini yang namanya pengabdian itu. Demikian juga kalau ini diterapkan untuk sebuah negara, ini sangat cocok. Makanya pegawai negeri ASN itu kan sebutnya abdi negara. Harusnya mengabdi untuk negara. Kerjanya maksimal, tetapi tidak mengharapkan perhitungan dari uangnya yang selalu dituntut. Nah, kan begitu. Harusnya ya seperti abdi dalam ini. Karena itu dalam konteks negara tadi sama dengan pertanyaan gini. Jangan tanyakan apa yang diberikan negara padamu, tapi tanyakanlah kontribusi apa yang kamu berikan pada negara. Ini tadi kalau konsepnya pengabdian luar biasa. Oleh karena itu, contoh ini kita sebenarnya kalau mengelola sebuah perusahaan atau usaha, contohnya punya kebun sawit yang agak luas kayak gitu. Ini mencari orang-orang yang loyalitasnya tinggi, pengabdiannya bagus. Tentunya ini harus timbal balik. Nah, ini ada nilai-nilai spiritual yang harus diaplikasikan. Demikian, ini mudah-mudahan bermanfaat nilai dari pengabdian. Contohnya abdi dalam yang ada di ini tadi Keraton Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat. Matur nuwun sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.